Pada episode kali ini, kita akan membahas 3 infografis terkait kekayaan yang diterbitkan oleh Visual Capitalist. Yang pertama, The Global Distribution of Wealth. Yang kedua, visualisasikan piramida kekayaan global berdasarkan UBS Global Wealth Databook 2023. Dan yang ketiga berjudul, Investasi Orang-Orang Sangat Kaya berdasarkan data Knight Frank. Infografis bertajuk, Distribusi Kekayaan Dunia, menyajikan 4 tingkat kekayaan orang dewasa berdasarkan benua. Sayangnya, tidak diberikan informasi apakah angka tersebut mengacu pada nilai properti atau pendapatan tahunan. Ini lebih cenderung tentang akumulasi kekayaan, yang disebut kekayaan bersih. Namun kita juga bisa berpura-pura bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, karena nilai aset biasanya sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Meskipun hal ini tidak selalu berlaku, misalnya, ahli waris. Dari infografis kita mengetahui bahwa tingkat kekayaan terendah di bawah $10.000 AS dicapai oleh 22% orang dewasa di Afrika, 28% orang dewasa di Asia dan Pasifik tidak termasuk Tiongkok dan India, 8% orang dewasa di Tiongkok, 24% orang dewasa di India, 6% orang dewasa di Eropa, 10% orang dewasa di Amerika Latin, dan 2% orang dewasa di Amerika Utara. Jika kita menganggap bahwa kategori ini merujuk pada masyarakat miskin, kita melihat bahwa tingkat kemiskinan terendah terdapat di negara-negara Amerika Utara dan Eropa. Dan inilah catatan teknisnya. Negara-negara di Asia dan Pasifik telah tergabung dalam satu keranjang, sehingga sulit untuk melihat fakta bahwa Australia dan Selandia Baru memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit di dunia. Kategori kedua adalah kelas menengah global dengan tingkat kekayaan $10.000 hingga $100.000 AS. Dalam kategori ini, 40% adalah warga Tiongkok, 19% adalah warga Asia dan Kepulauan Pasifik, 12% adalah warga India dan Eropa, 9% adalah orang dewasa Amerika Latin, dan 5% adalah warga Amerika Utara. Di sini Amerika dan Kanada, karena Meksiko termasuk dalam Amerika Latin. Kelas kaya antara $100.000 hingga $1 juta. Mayoritas penduduk di sini adalah 27% orang Eropa, 25% orang Tionghoa, 20% orang Asia lainnya, 19% dari AS dan Kanada, 4% dari Amerika Latin, 3% dari India, dan 1% dari Afrika. Kelas terkaya jelas didominasi oleh penduduk AS dan Kanada. 42% dari kategori ini, 27% adalah orang Eropa, 17% orang Asia, 11% Cina, 2% orang dewasa dari Amerika Latin, dan masing-masing 1% dari Afrika dan India. Apakah Anda sudah menemukan tempat Anda di infografis ini? Apakah Anda punya alasan untuk merasa tidak puas atau puas? Tulis komen. Infografis berikutnya menampilkan kekayaan global dalam bentuk piramida. Di bawah piramida terdapat bilah data yang akan menjadi awal pembahasan infografis ini, yaitu jumlah orang dewasa di dunia yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu. Setiap orang dewasa ditugaskan ke salah satu dari 4 kelompok yang dibahas dalam infografis pertama. Kekayaan sampai $10.000, sampai $100.000, sampai $1 juta, dan lebih dari $1 juta. Perlu diketahui, sebanyak 52% penduduk dunia termasuk dalam strata ekonomi termiskin dengan aset bernilai hingga puluhan ribu dolar AS. Jika Anda termasuk dalam kelompok ini, Anda termasuk mayoritas. Kabar baik kedua adalah 20 tahun yang lalu kelompok ini mencakup 80% populasi dunia. Setiap orang dewasa ketiga di dunia termasuk dalam kelompok dengan aset berkisar antara $10.000 hingga $100.000, yang disebut kelas menengah global. Penulis infografis melaporkan bahwa jumlah kelompok ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 2 dekade terakhir. Sekitar 1 dari 10 orang dewasa termasuk dalam kelompok tersebut dengan aset antara $100.000 hingga $1 juta. Dan setiap ke-100 penduduk dunia memiliki aset melebihi $1 juta AS. Kelompok ini disebut individu dengan kekayaan bersih tinggi. Pada kelompok terkaya, peningkatan jutawan melebihi 10% per tahun, yang merupakan peningkatan tertinggi dari semua kelompok yang disajikan. Dan sekarang kita kembali ke piramida. Batu bata piramida ini melambangkan volume kekayaan. Bisa dibayangkan, misalnya,
wadah uang kertas yang mewakili nilai seluruh kekayaan dunia yang disusun dalam bentuk piramida. Dan sekarang Anda lihat bahwa kekayaan masyarakat termiskin, yaitu separuh umat manusia, hanya menempati 1,2% dari piramida ini. Kelas menengah, yang mencakup setiap sepertiga orang dewasa di dunia, memiliki 13,6% piramida. Kelas atas, dengan aset bernilai hingga 1 juta dolar, memiliki 40% piramida, dan 1% terkaya memiliki 46% piramida. Dapatkah Anda melihat di mana Anda berada di piramida ini? Dan di mana Anda ingin berada? Dan sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda di mana 1% orang terkaya menginvestasikan kekayaannya. Data tersebut berasal dari survei terhadap 500 manajer yang mengelola aset senilai 2,5 triliun dolar AS. Sepertiga kekayaan, atau 32%, diinvestasikan pada rumah pertama dan kedua. Orang terkaya memiliki 3 atau 4 rumah. Seperlima kekayaan, 18%, diinvestasikan dalam bentuk saham. Seperenam, 14% adalah properti komersial yang dipahami sebagai kepemilikan fisik langsung. 12% diinvestasikan dalam obligasi. 6% dialokasikan untuk ekuitas swasta dan dana modal ventura. 5% adalah dana real estate komersial. 3% adalah rate real estate komersial. Jadi bersama dengan investasi langsung, kami memiliki 22% di real estate komersial. 3% bisa berupa seni atau hobi lainnya, 2% emas, 1% cryptocurrency, dan 5% dalam aset lainnya. Harap dicatat bahwa 54% kekayaan diinvestasikan di pasar real estate secara langsung dan tidak langsung. Dan inilah fakta menarik. Di negara-negara maju, terdapat banyak orang dengan aset melebihi 1 juta dolar. Dan satu-satunya properti tempat tinggal mencakup hampir 100% kekayaan tersebut. Dan orang-orang ini menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Meskipun menurut statistik, mereka termasuk orang terkaya di dunia. Untuk membuat hidup terasa enak, Anda memerlukan saus, arus kas. Faktor penting adalah likuiditas aset, tetapi ini harus selalu dianalisis secara individual. Saya mendorong Anda untuk mengambil ringkasan singkat aset Anda berdasarkan kelas dari infografis ini. Mungkin Anda akan menyadari bahwa ada baiknya melakukan diversifikasi, atau mungkin Anda memiliki portofolio investasi yang seimbang. Berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan analisis menarik lainnya.